Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu kembali dalam acara Morning Call pagi ini. Sebelum kita sama-sama belajar mengenai firman Tuhan dalam waktu yang singkat ini, mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucap syukur Tuhan bahwa dalam acara ini kami boleh berkumpul bersama-sama, kami boleh belajar tentang firman-Mu. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan agar kami mengerti rencana-Mu, mengerti firman-Mu, dan kami bisa melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai kisah hidup dua nabi besar di Israel, Elia dan Elisa, di mana Elia akan naik ke surga dan Elisa menyertai Elia bersama-sama sampai Elia naik ke surga. Kita baca bersama-sama dari 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai dengan ayat 9 sampai dengan 14, menjelang saat Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa, lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah kiri dan sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai ke seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak aku lakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dan kuda berapi, memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutnyalah pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagilah ke sebelah sini dan sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Demikian firman Tuhan. Dalam firman ini kita memahami bahwa Elia dan Elisa berjalan bersama-sama karena Elia akan terangkat ke surga dan Elisa sangat tahu itu, sehingga dia mengikut Elia. Dia tidak meninggalkan Elia, dia terus mengikut meskipun diminta Elia untuk tinggal di Betel, di Yeriko maupun Yordan, dia tetap ikut sampai selesai. Kenapa demikian? Karena kita tahu bersama bahwa Elisa adalah murid dari Elia, di mana Elisa waktu dipanggil, dia adalah sebelum itu adalah dia orang kaya. Elia bertemu dengan dia sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Dan waktu dia dipanggil oleh Elia, dia persembahkan 12 pasang lembu itu, 24 ekor sapi itu, dan kemudian dibakar dengan menggunakan kayu bajaknya. Artinya dia benar-benar menyerahkan semua kekayaannya, dia lupakan semua masa lalunya, dia berjalan bersama Elia. Dan berjalan bersama Elia, dia belajar mengenai bagaimana hidup sebagai hamba Tuhan. Sehingga waktu dia tahu Elia akan diangkat ke surga, dia tahu dia punya keinginan untuk memiliki 2 roh, 2 pengurapan atau pengurapan ganda dari Elia. Nah, kita lihat 4 tempat ini yang saya yakin bukan hal yang kebetulan yang Tuhan tetapkan dalam firman Tuhan, yaitu Gilgal, Betel, Yeriko, dan Yordan. Gilgal adalah titik di mana umat Israel waktu dibawa oleh Yosua dari padang gurun masuk ke tanah Kanaan. Di situ mereka disunat pertama kali setelah umat Israel di atas umur 40 tahun habis musnah di padang gurun.
Jadi umur yang ada waktu itu umat Israel adalah 40 tahun ke bawah selain Yosua dan Kaleb. Nah, mereka kemudian disunat dan dihapuskan celah Mesirnya oleh Tuhan di Gilgal. Gilgal di sini secara rohani adalah melambangkan bagaimana orang percaya menerima Yesus. Di titik tersebut dia lahir baru, dia meninggalkan masa lalunya, dia mencari Tuhan, dia bersungguh-sungguh. Nah, kemudian tempat yang kedua adalah Betel. Kita tahu bersama Betel ini adalah tempat di mana Israel atau Yakub bertemu dengan Tuhan waktu dia berjalan dari rumah Ishak diberi perintah oleh Ishak untuk mencari pasangan hidupnya dari keluarga ibunya. Dia berjalan dengan kondisi tidak jelas, dia tidak punya masa depan saat itu mungkin. Tapi karena dia lelah, dia tertidur dan dia bermimpi. Di situ dia bertemu dengan malaikat Tuhan, ada tangga di mana malaikat Tuhan itu turun naik. Dan di situ juga dia bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan berjanji mengenai keturunannya yang belum dia lihat. Karena dia belum punya calon istri saat itu. Dan di saat itu juga Yakub berjanji kepada Tuhan untuk memberikan 1/10-nya kepada Tuhan. Jadi di Betel, poin kedua atau titik kedua di mana Elia dan Elisa ini berjalan itu melambangkan bagaimana setelah orang lahir baru meninggalkan masa lalunya, dia mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan, mencoba mengenal Tuhan dalam doa, pujian dan penyembahan. Nah, ini yang dilakukan pada tahap yang kedua ini. Kemudian tempat yang ketiga adalah Yeriko. Yeriko adalah, kita tahu bersama, adalah tempat di mana setelah umat Israel disunat di Gilgal dan mereka kemudian sembuh, Tuhan bawa untuk merebut Yeriko. Kita bisa bayangkan sebuah bangsa yang besar tanpa kemampuan perang dan tidak punya senjata yang kuat harus berhadapan dengan kota yang cukup hebat saat itu. Bila kita belajar sejarah, Yeriko itu memiliki 2 lapis tembok yang tingginya itu bisa sampai 46 meter dengan ketebalan masing-masing tembok 3 meter, dan antara tembok 1 dengan tembok 2 itu ada lereng yang cukup curam. Dan itu cukup tebal ya, 3 meter, tidak bisa ditembus oleh senjata-senjata yang saat itu dimiliki oleh Israel. Tetapi kalau kita baca di Yosua 5 ayat 13-15, di situ Yosua bertemu dengan malaikat Tuhan dan malaikat Tuhan berkata, "Ini aku sudah datang, sekarang aku ambil alih." Kira-kira seperti itu pernyataan malaikat Tuhan. Dan itu menyatakan bahwa Yeriko adalah tempat di mana setelah orang lahir baru, meninggalkan masa lalunya, kemudian mencari Tuhan, kemudian mencari Tuhan, mencari wajahnya dengan dalam doa, dalam pujian dan penyembahan. Kemudian di tahap Yeriko ini adalah mencoba dengar-dengaran firman Tuhan, dengar-dengaran pimpinan Tuhan. Tidak mengandalkan kepada masa lalunya, tidak mengandalkan kepada kehebatannya, tetapi dengar firman Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan dia percaya dan dia taat. Nah, yang terakhir tempatnya adalah Yordan. Yordan berbicara mengenai kematian dan kebangkitan, yaitu titik di mana seorang Kristen semakin disempurnakan untuk menjadi serupa dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Ia mengubahkan kita saat kita menyerahkan diri pada Tuhan dan kehendaknya. Nah, waktu menyeberang sungai Yordan, Elia minta kepada Elisa, "Apa yang kamu minta?" Elisa minta dua pengurapan atau dua bagian roh dari Elia. Atau kita sebut itu sebagai pengurapan ganda, double portion anointing. Nah, di sana Elisa mendapatkan itu. Dan dia mendapatkan itu dalam bentuk jubah Elia, dan dia pakai menggantikan bajunya yang dia koyakkan. Nah, di sini itu melambangkan dalam iman kita bahwa Yordan adalah tempat di mana kita setelah kita lahir baru, kemudian kita hidup mengenal Tuhan, mencari wajah Tuhan dalam doa, pujian, penyembahan, kemudian kita taat dalam firman Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, kita tidak mengandalkan masa lalu kehebatan kita, lalu kita menjadi serupa dengan dia dalam kematian dan kebangkitannya. Dan disitulah saat kita semakin serupa dengan Tuhan, maka di titik itulah Tuhan akan memberikan kepada kita pengurapan ganda. Hal ini juga disampaikan oleh Paulus bila kita lihat di Filipi 3 ayat 6 sampai dengan 11. Kalau kita baca bersama-sama di Filipi 3 ayat 6 sampai dengan 11 dikatakan begini. "Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam taati hukum Taurat, aku tidak bercacat, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus." Itu adalah titik Gilgal bagi Paulus. Dia lupakan masa lalunya, dia datang kepada Tuhan, dia anggap semuanya itu adalah rugi karena Kristus. Lalu di ayat 8, Filipi 3 ayat 8, "Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus." Titik ini adalah titik battle bagi Paulus, di mana dia mencari Tuhan.
Karena di sini katakan segala sesuatu kuanggap rugi, karena dia mau mengenal Tuhan Yesus Kristus. Lebih mulia pengenalan itu daripada semuanya. Mengenal dalam doa, pujian, dan penyembahan. Kemudian di titik Yeriko, di Filipi 3 ayat 9 dia katakan, dan berada dalam dia bukan karena kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Kita bisa bayangkan bahwa Paulus adalah murid dari Gamaliel, seorang pengajar Taurat saat itu yang cukup terkenal. Mungkin kalau zaman sekarang dalam dunia fisika ada Albert Einstein atau Stephen Hawking. Murid-murid dari dua orang itu pasti dipercaya luar biasa. Demikian juga Paulus saat itu. Dalam hal Taurat dia orang yang nomor satu. Tetapi begitu dia mengenal Tuhan, begitu dia tahu bahwa pengenalan akan Tuhan itu lebih daripada segalanya, dia mau taat, dia percaya bahwa menjadi hidup benar atau dibenarkan atau masuk ke dalam sorga bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi sekedar percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati buat dia, sudah bangkit dan menjadi raja. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Raja, namanya ada dalam kitab kehidupan. Itu adalah kepercayaan yang Paulus pegang. Dia taat akan pernyataan itu. Dia sudah lupakan pengajaran-pengajaran tentang Tauratnya. Dan titik yang keempat yaitu Yordan. Kita bisa baca di Filipi 3 ayat 10 dan 11. Yang kukendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi di titik ini Paulus percaya dan memahami bahwa dia harus mengenal Tuhan Yesus dengan kuasanya dalam kematiannya, dalam penderitaannya, dalam kebangkitannya. Karena dia tahu begitu dia mengenal itu dan menjadi serupa dengan Kristus, maka Tuhan akan membawa dia lebih lagi. Kita tahu bersama, baik Elisa maupun Paulus, mereka bisa sampai ke titik ini karena mereka punya pembimbing rohani. Ya, Elia adalah pembimbing rohani Elisa. Barnabas dan Ananias adalah pembimbing rohani dari Paulus. Bahkan Paulus juga memuridkan lagi Timotius. Jadi kita memahami bersama bahwa pemuritan adalah hal yang paling penting, di mana orang percaya itu bertumbuh. Menjadi orang yang lahir baru itu adalah anugerah Tuhan. Tetapi untuk bertumbuh, bertambah dalam pengenalan Tuhan, dari Gilgal, Bethel, Yeriko, dan kemudian sampai ke Yordan, itu adalah berjalan bersama-sama, karena ada sharing hidup yang dilakukan antara pembimbing dengan muridnya. Dan ini adalah inti dari amanat agung. Tahun ini gembala kita menyampaikan bahwa dalam tahun amanat agung kita harus menggiatkan pemuritan. Dan pemuritan itu penting supaya kita bisa belajar bersama-sama, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, untuk kita bertumbuh. Lahir baru adalah anugerah Tuhan buat kita, tetapi bertumbuh dalam Tuhan adalah perjalanan kita bersama-sama dengan orang percaya di bawah pimpinan orang-orang yang menjadi pembimbing buat kita. Saya ingat saya pertama kali dibimbing rohani sampai dengan hari ini tahun 95 saat saya masih kuliah. Sampai hari ini saya sudah memiliki 3 pembimbing. Dan sampai saat ini saya masih terus dibimbing. Dan itu membuktikan buat saya bahwa saya masih perlu orang yang berdoa buat saya, yang memimpin saya, yang bahkan menjelaskan kepada saya tentang firman Tuhan yang mungkin saya tidak pahami saat itu. Jadi saya mengencourage Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, ayo kita ikut dalam kegiatan-kegiatan rohani, ikut dalam kul, cari pembimbing di sana, belajar firman Tuhan bersama-sama supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama. Ini yang bisa saya sampaikan pagi ini, Bapak, Ibu, dan semoga pelajaran mengenai perjalanan Elia dan Elisa sebelum Elia naik ke sorga dan Elisa mendapat pengurapan ganda, itu bisa kita alami juga seperti Paulus alami, dan juga umat Kristen mula-mula alami saat mereka berjalan dalam persekutuan dan juga pemuritan. Terima kasih. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengar pagi ini. Kami percaya firman-Mu, ya dan amin. Engkau berkuasa atas setiap firman yang Engkau sampaikan. Engkau bekerja dan tidak pernah firman-Mu kembali dengan sia-sia. Biarlah firman yang boleh selesai hamba sampaikan terus bekerja Tuhan, bagi jemaat-Mu, bagi anak-anak-Mu Tuhan yang mencari kebenaran untuk bertumbuh bersama-sama dari Gilgal ke Bethel, ke Yeriko, sampai ke Yordan untuk mendapatkan pengurapan ganda. Terima kasih Bapa, bagimu segala puji, hormat, syukur, kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Amin.